Halo Kohabers, bertemu lagi dengan Kohab, we learn, collaborate, and we grow. Nah, di sini memang kita tidak menggunakan masker, bukan berarti tidak mengikuti protokol COVID-19, tapi memang jaraknya sudah diatur satu sama lain lebih dari 1 meter. Nah, kali ini kita ada kedatangan tamu dari industri perkacaan. Ada Bu Dewi atau akrab disapa Bu Acen. Oke, mungkin boleh perkenalkan diri dulu Ibu. Oke, halo. Nama saya Dewi. Tapi kalau di dunia perkataan saya lebih dikenal dengan nama Acen. Jadi Oke. kalau saya bilang saya namanya Dewi, nanti banyak yang nggak tahu siapa sih Ah, Dewi gitu ya. ah, Tapi kalau Acen ya mudah-mudahan banyak yang mudah-mudahan tahu. banyak kata kunci ya Bu ya, Bu Acen. Oke. Heeh. Nah, nah untuk kesibukan saat ini Bu, terutama di tengah-tengah Mm-mm. COVID-19 ini, ada apa aja dengan tim gitu? Nah, kesibukan sehari-hari saya kita masih tetap stay di marketing, kita tetap berpikir apa sih yang bisa menumbuhkan marketing kita. Selain itu saya juga seorang ibu rumah tangga. Oh iya, seorang ibu. Mm-mm. Oke. Nah, untuk Elite sendiri, Elite Art Glass, selain kaca ada apa aja Bu ya di dalamnya? Jadi kita lebih ke yang ke arah bangunan ya. Jadi selain dari kaca kita juga ada kusen UPVC. Oke. Kemudian kita juga ada bahan dasar dari perabotan yang fiber, yaitu Mhm. PVC board. PVC Jadi board. untuk sekarang kan banyak keluhan rayap ya, Mhm. perabotan saya dirayapin gitu. Jadi Iya, kalau rayap kan makanya kayu tuh. iya. Bahan dasar dari perabotan kan biasanya kayu triplek ya. Jadi ini kita mengganti bahannya jadi PVC board. Jadi Mhm. selain dari kaca ada UPVC, kusen UPVC, ada PVC board. Kemudian juga ya menjual beberapa jenis hardware kayak engsel yang berhubungan dengan kaca. Selain kaca berarti ada PVC board, ada engsel, Engsel juga. engsel juga. Mm-mm. Itu untuk engsel fitting-fitting gitu ya, Bu ya? Ya lebih ke yang kaca, bahan kaca. Oh, Mm-mm. Jadi spesial engsel, untuk kaca. bener, engsel kaca. Jadi Mmm. kalau misalnya pengennya pintu sliding, bahannya apa gitu. Mm-mm. Terus cermin juga Itu kayaknya, Bu kan ya? kaca ya, Heeh, cerminnya kaca cermin ya. juga. Oke, mungkin nanti ada penjelasan sedikit Mm-mm. cermin, kaca, apa bedanya gitu kali ya, Mm-mm. Bu ya? Mm-mm. Oke. Nah, untuk Elite Art Glass sendiri berdirinya sejak kapan, Bu? Nah, Elite Art Glass sudah berdiri sejak tahun 1980. Iya, Jadi kalau dihitung sudah sekitar 40 tahun. 40 tahun. Itu sudah berapa generasi ya, Bu Ya, ya? kita generasi kedua. Jadi Generasi kedua. Elite itu dibangun oleh orang tua kita. Mhm. Jadi kita udah masuk generasi yang kedua. Oke. Mm. Berarti Elite ada di mana saja, Bu? Tentunya selain di Kota Medan. Kita masih cuman di kota Ada di Medan. Medan. Belum ada cabang di kota lain. Oh, toko atau gimana, Bu? Atau warehouse? Ya ada toko, Mhm. ada warehouse, mm, pabrik, factory. Ada pabrik. Itu Mm-mm. satu tempat semua ya, satu Enggak, titik. enggak Oh, satu titik, berbeda-beda. Cuma beda-beda. kalau mau akses produk Elite di Ya, kantor pemasaran kita untuk Elite untuk sekarang ada dua. Mhm. Eh, jadi selain kantor pemasaran, kita juga menyediakan showroom. Jadi dia lebih ke langsung show. Kalau memang kamu mau melihat kaca Patri itu apa, ya udah ada di showroom kita. Untuk sekarang showroom yang sudah jadi itu satu, udah sekitar 10 tahun ada. Jadi Mhm. sekarang kita sedang membangun showroom kedua. Seharusnya sudah kita grand opening sih sebelum corona Oh, ini, sebelum tapi Covid. karena corona ini jadi kita Pending pending. dulu. Oke. Berarti yang pertama di Yang pertama itu di Jalan Masjid, Jalan Masjid. mm-mm, Nomor berapa, Bu? nomor 54. Nomor 54 Mm-mm. ya. Dan yang kedua Yang itu kedua ada di Jalan Ampera, di Jalan Ampera, mm-mm, tapi nomor belum grand 10. opening. Tapi udah bisa akses, Bu. Yang di Jalan Ampera ini sudah opening ya, Sudah dia opening. sudah opening showroomnya. Justru yang di Jalan Masjid ini dia kantor pemasaran tapi showroomnya belum Belum opening. ya. Heeh. Kantor pemasarannya duluan di Jalan Masjid. Oh, gitu. Oke. Nah, kita ada sedikit pertanyaan filosofis nih, Bu. Mm-mm, mm-mm.
kenapa harus bermain dengan kaca sementara industri yang lain banyak yang lebih menarik misalkan gitu. Dari mungkin ini jawaban dari generasi pertama. Iya, seharusnya nih dijawab generasi pertama ya. Iya. Jadi sebelumnya memang kita juga pernah nanya. Jadi apa sih visi misi kenapa kok bisa sampai ke kaca gitu ya. Mhm. Jadi mereka namanya orang tua ya, jawabnya yang lebih ke awalnya saya membangun ini cuman untuk eh, menghidupi keluarga saya. Iya. Tapi saya nggak tahu kok bisa sampai sebesar ini gitu loh. Jadi mungkin awalnya mereka membaca situasi. Jadi sebenarnya sebelum ini mereka lebih ke furniture. Jadi mereka mungkin membaca situasi, susah ya kok dapat produk kaca ini mungkin ya. Kayak di Medan mungkin masih nggak ada yang Mhm. mengerjakan Iya. yang kaca ini gitu. Bidang Aksesnya tergolong sulit gitu ya, Bu, ya? benar-benar. Jadi sehingga mereka mungkin dari mencoba sampai sekarang. Dari nggak sengaja jadi sangat Mm-mm. sengaja gitu ya, Bu? Oke. Mm-mm. Kalau untuk tipe-tipe kacanya apa aja ya, Bu? Nah, kalau tipe kaca sebenarnya dari produk dari pabriknya itu kaca ada beberapa jenis ya. Dari yang mulai bening, yang seperti ini kita namain float glass. Jadi dia bening. Kalau cermin, sebenarnya cermin itu sebenarnya dari float glass juga, tapi mereka menambahkan coatingan kimia di belakang ini sehingga efeknya menjadi cermin. Kemudian dari kaca biasa ini juga ada yang tinted, jadi yang berwarna. Dan untuk sekarang sudah ada kaca yang save energy, artinya dia sudah di coating sehingga dia benar-benar save energy. Save energinya itu artinya cahaya yang masuk dari luar banyak, misalnya nih kita pakai untuk jendela. Jadi cahaya yang masuk dari luar itu banyak dan di dalam itu enggak panas karena dia memblok panasnya gitu. Sehingga kerjanya si pendingin ruangan juga enggak ekstra. Jadi save energinya di sana. Terangnya dapat dan panasnya enggak gitu. Jadi sekarang sudah ada teknologi sampai di sana. Sampai di sana. Oke, berarti available juga untuk mendapatkan itu di Elite juga ya, Bu ya. Oke. Kalau untuk tingkat kerumitan misalkan permintaan dari biasa tuh arsitek tuh ya biasanya mereka kasih kerumitan-kerumitan tertentu untuk menyesuaikan dengan desain, bisa jadi dari arsitek atau desain interior. Itu biasanya tetap menerima custom gitu ya, Bu? Kita menerima custom. Jadi sebenarnya kalau di Medan itu belum ada standarisasi. Ukuran kaca, ukuran pintu aja dari setiap rumah itu beda-beda loh, Bu. Jadi nggak ada standarisasi, jadi kita masih lebih ke custom. Tapi kalau untuk tingkat kesusahan, misalnya tiba-tiba ada klien yang minta, saya mau mega tank nih, akuarium yang mega besar, super besar. Misalnya saya mau minta yang kaca 8 meter misalnya ya. Sedangkan kalau di Medan kaca yang paling panjang itu cuma di angka 3 meter 66 senti gitu ya. Jadi saya mau minta yang 8 meter bisa nggak sih? Itu semua sebenarnya by komunikasi sih. Jadi kita bisa komunikasi, kita bisa rundingkan. Kalau memang kamu mau yang begitu, kita juga bisa mengarahkan. Jadi kita mengarahkan dengan memasukkan dari luar. Karena kita juga banyak koneksi di luar ya. Misalnya dari mungkin sedikit kombinasi atau gimana. Dari luar negeri. Jadi kita udah langsung masukkan dari luar negeri. Karena kalau untuk yang 8 meter jangankan di Medan ya, di Indonesia belum ada. Di Jakarta pun nggak ada yang 8 meter. Jadi kita harus masukkan dari luar negeri sih. Jadi baik komunikasi lah, dirundingkan. Cocok nggak kalau kita masuk dari luar negeri? Kalau memang cocok, ya udah kita kasih tahu stepnya gimana. Gitu. Dan cara pemasangan dengan air yang di dalam, tekanan air, bla bla bla, itu semua juga harus baik komunikasi, dirundingkan untuk tingkat kerumitannya. Iya, tapi itu semua di cover sama dikontrol sama Elite juga, walaupun barang dari luar gitu. Benar. Jadi kita memang ngontrol kacanya. Tapi kalau untuk kekuatannya, ketahanannya, kita akan nanyakan kembali ke sipil. Karena kita kan juga nggak ngerti soal ketahanan, kayak ketahanan bangunan, kayak tangga seharusnya gimana, akuarium seharusnya volumenya nggak boleh lebih dari ini, ukurannya lebarnya harusnya segini, sehingga volumenya nggak terlalu banyak, nggak ada tekanan dan lain-lain. Jadi teknis dan lain-lain. Benar, gitu. jadi itu kita rundingkan juga. Kalau dari kita di sipil sih enggak. Kalau yang cuman standar-standar ukuran akuarium kecil kita memang ngerti. Tapi kalau yang udah mega, ya kita harus rundingkan kembali. Kita mau sih mencoba. Kalau misalnya ada desain yang rumit, kita biasanya mau mencoba. Ya. Terus kalau misalkan untuk teman-teman arsitek atau desainer bahkan kontraktor gitu, untuk mengenali ruang lingkup
si Elit sendiri itu lebih ke hanya jualan kacanya saja atau ikut dengan aplikatornya, ikut dengan jasanya, itu sebenarnya dari mana, bisa akses dari mana saja? Oh, nah, dulunya kita nggak kenal yang namanya arsitek. Karena di Medan mereka kurang kurang Eksistensinya belum ada ya? benar-benar. Jadi mereka lebih yang kayak mendesain rumah sendiri suka-suka gitu ya. Mhm. Tapi semakin berkembangnya zaman, arsitek itu makin diakui. Mhm. Jadi 10 tahun terakhir ini saya sangat banyak menerima gambar dari arsitek untuk coba dong buat quotation, saya pengen buat kaca. Jadi dengan eh, eh, gambar dari arsitek. Iya. Nah, pada saat itu saya masih sales, jadi saya masih menerima gambar-gambar begituan. Iya. Nah, dari gambar itu nggak bisa saya terima gambar itu langsung selesai di situ, kayak saya udah bisa langsung hitung. Heeh. Jadi banyak yang di spek itu masih salah. Oke. Jadi kayak misalnya seharusnya ini bukan kaca 12 mili, tebel kacanya Ketebalannya. nggak harus 12 mili. Iya. Harusnya ini 10 mili karena engselnya nggak ada yang mendukung 12 mili misalnya begitu ya. Jadi saya dari sana saya kembali lagi menelepon. Ini arsiteknya siapa nih? Kadang saya dapat gambar tuh dari arsitek, kadang dari kontraktor, kadang dari owner gitu. Iya. Nah, saya terpaksa menghubungi kembali. Boleh nggak saya bicara dengan orang yang gambar ini gitu ya? Jadi saya menghubungi sehingga lama-lama kita punya koneksi dengan arsitek juga. Jadi Iya. kita sambilan saya sambilan kasih info, oh seharusnya kalau untuk ini pakai bahan ini, enggak usah yang ini gitu loh. Dan seharusnya yang ini lebih aman pakai yang ini wajib pakai kaca ini gitu misalnya ya. Oke. Jadi saya menjelaskan dan saya mendapati di 10 tahun terakhir ini kayaknya masih banyak yang belum tahu. Sehingga 1 tahun belakangan ini saya lebih giat mengadakan seminar. Jadi kayak seminar product knowledge. Jadi saya menjelaskan tentang kaca. Seharusnya ini kaca apa dan Ya. harusnya dipakai di mana gitu. Mhm. Kenapa harus pakai di sini? Nah, kalau pecah itu dia begini loh. Jadi nggak korbannya minim resikonya gitu. Ya. Jadi saya lebih mendekat ke Ke teknis. benar. Heeh. ke Pengetahuan menjelaskan ke mereka Mhm. gimana cara biar mereka tuangkan ke gambar juga mereka gampang dan nggak Ya. salah-salah. Oke. Berarti banyak nilai plusnya juga ya, Bu, ya? Bisa Mm-mm. konsultasi gratis juga Iya, harusnya. iya. Jadi teman-teman desainer atau arsitek juga bisa kayak berunding atau bertukar pendapat, Benar, baiknya benar. gimana, karena mereka kan jago ngegambarnya, Benar. untuk speknya belum tentu. Bener. Dan bahkan saya mendapati banyak bukan arsitek ya, kalau arsitek udah banyak yang tahu, tapi ada beberapa kayak engineer yang bekerja di perusahaan, misalnya di mall tuh. Mereka kalau memang mau bangun sebuah toko, mereka memerlukan kaca jenis tempered ya. Jadi mereka kaca tempered, mereka misalnya sampai ke Jakarta. Artinya mereka belum tahu bahwasanya di Medan itu sudah ada kaca tempered. Sehingga mereka harus menghabiskan waktu dan biaya tentunya. Kan harus di packing lagi dan diantar lagi ya kan. Tambah Belum lagi biaya waktu lagi. ya benar. Jadi mereka nggak tahu. Jadi saya lebih mendekat lah ke mereka. Jadi oh ternyata di Medan sudah ada ini loh. Bahkan ada arsitek yang belum tahu art dari kaca itu bisa dibuat sedemikian rupanya. Dikiranya cuman mungkin di negara barat sana aja yang ada, di Indo belum ada. Mereka yang bisa direalisasikan gitu ya, Bu. benar. Kayak saya nggak berani gambar di sini karena mungkin nanti nggak terjadi gitu. Nanti saya malah dimarahin. Takutnya lebih mahal kalau benar, kita benar. bereksperimen. Benar, gitu. benar. Kalau memang mahal aja di eksperimen nggak masalah. Sekarang kalau sudah mahal dan nggak jadi barangnya gimana itu, dong? jadi over budget takutnya. Benar. Jadi saya lebih ke mendekatkan diri ke mereka dan lebih menjelaskan produk-produk saya. Dan saya welcome banget sih kalau tiba-tiba pengen ngechat untuk nanya produk aja, saya oke aja. Dan saya juga ada hotline, khusus hotline yang untuk menanyakan produk kaca dan lain-lain. Ya, untuk konsul lebih jauh sebelum diaplikasikan gitu ya, Bu. Oke. Nah, sangat menarik ketika kita mengkaitkan dengan arsitek ataupun desainer interior atau kontraktor. Nah, baru-baru ini saya dengar dari Elit, panjang ya antenanya. Saya dengar dari Elit ada seperti komunitas kayak ekosistem gitu, Bu. Ekosistem teman-teman AEC Industri, Architecture Engineering Construction. Iya. Jadi mungkin salah satu pendekatan kali ya. Iya, mungkin. Ini masih rencana belum terrealisasikan. Oh, belum. Jadi kita showroom kedua yang
sedang kita bangun ini, yang tadinya seharusnya sudah grand opening ini, selain showroom dia juga multifungsi, dia juga sebagai arsitek lounge. Jadi kita membuka arsitek lounge. Jadi kita mempersilakan bagi para arsitek dan interior design boleh menggunakan fasilitas kita. Jadi di dalam arsitek lounge kita itu tentunya sudah ada showroom tadi ya, showroom kaca. Kemudian kita menyediakan meeting room, dealing table, kemudian ya coffee flow dan food beverage dan lain-lain bagi yang member. Nah, jadi kalau member kita arsitek yang customernya pingin lihat langsung misalnya produk kaca, atau misalnya kalian nggak ada kantor, misalnya ya ada arsitek yang masih arsitek muda, freelancer, benar-benar. Jadi kayak belum ada kantor atau gimana ya, boleh tuh ngajak meeting di lounge kita, benar. Dan boleh menikmati semua fasilitas yang ada. Tentunya meeting roomnya terbatas ya. Kalau meeting room yang kapasitasnya untuk sekitar 20 orang, 10 sampai 20 orang itu harus di booking. Jadi kalau untuk dealing room sih banyak. Kalau untuk dealing table aja banyak sih. Kalau untuk meeting room lah itu harus di booking. Itu jadi cukup terbatas ya, Bu, ya. Jadi untuk member harus booking dulu. Caranya jadi member gimana, Bu? Siapa tahu Kohab bisa jadi member. Kohab sendiri sudah menyediakan tempat ya kan? Kurang mungkin, Bu. Kita Kurang bisa ya? kolaborasi Oh kan. ya, oke. Untuk sekarang saya belum terlalu fokus untuk member ya. Tapi kalau untuk loyal customer-nya Elite sudah pasti saya akan memberikan free member. Jadi kategorinya loyal customer. Loyal customer, kategori loyal customer artinya mereka yang selalu repeat order di Elite dengan dengan budget yang sekian. Jadi kita akan tetap memberikan free entry. Jadi kalau untuk yang di luar, sebelum grand opening saya akan mengadakan free member. Dan itu lifetime. Jadi lifetime. Jadi kalau untuk member yang berbayar itu saya masih kerjasama dengan salah satu vendor lain ya. Mereka juga komunitas arsitek. Jadi mereka menawarkan usage yang lebih sih. Kalau member dari mereka tuh selain bisa dipakai selain bisa masuk ke arsitek lounge kita, mereka juga akan kasih ada beberapa diskon di kafe-kafe dan mungkin ada entrance ke tempat lain misalnya. Gitu. Komunitas misalnya, seperti IAI mungkin gitu ya, Bu? Komunitas seperti Kohab gitu juga. Kohab. Kayak Kohab kayak kami space. Jadi kami ekosistem gitu ya, Bu ya. Jadi kita masih kerjasama dengan mereka. Jadi karena kan mereka harusnya banyak ya arsitek-arsitek. Iya harusnya sih, Bu. Dan komunitas ini agak kita nggak tahu resminya seperti apa nih kategori komunitasnya. Apakah memang resmi atau memang kayak kumpulan aja gitu. Misalkan kayak IAI kan kalau setahu kita resmi dan ada kartu IAI-nya. Tapi kalau misalkan kayak komunitas-komunitas lain yang terbentuk sendiri, apa tolak ukurnya bahwasanya dia tergabung ke dalam komunitas gitu. Yang resmi gitu ya. Harusnya yang resmi ya. Tapi kalau untuk yang resmi kita harusnya ada dukungan sih. Jadi tapi saya belum apply gitu. Mungkin saya akan apply ke mereka. Gitu. Saya menawarkan beberapa member, misalnya kerjasamanya harus gimana gitu. Mungkin kita bisa omongin sih, Bu, kayak apa komunitas-komunitas di Medan tentunya, karena kan harus visit itu kan harus langsung ya, by fisik gitu, nggak bisa online dong. Oke. Kalau kita kembali lagi ke produk Elite, untuk sejauh ini kemana aja pemasaran paling jauh pesanan ke Elite gitu, Bu? Pesanan produk. Pesanan paling jauh ya? Kayaknya sekarang udah online juga nih. Online. Ya. Jadi secara nggak sadar saya ada dapat customer juga dari Jakarta. Saya heran juga sih, kayaknya di Jakarta banyak toko kaca yang keren-keren. Kenapa kok bisa sampai mesennya ke Medan gitu ya? Tapi ya begitulah, ada gitu. Mungkin karena art itu nggak bisa di copy gitu kali ya. Mungkin mereka suka dengan artnya kita sehingga mereka mesennya ke kita. Tapi untuk sementara ini yang paling jauh sebenarnya lebih ke jangkauan Pulau Sumatera sih, karena Pulau Sumatera boleh dibilang kota yang paling maju di bidang kaca itu mungkin cuman di Medan. Kalau di Pekanbaru masih perkembangannya belum semaju di Medan gitu. Gitu. Memang dari karakter ini pangsa pasarnya permintaan yang rumit-rumit itu baru datang dari Medan sendiri. Benar.
Atau mungkin Jakarta yang tadi ya Bu ya? Iya Itu benar. cukup rumit juga permintaannya? Enggak juga sih. Jadi saya juga nggak ngerti kenapa dia harus misalnya ke kita gitu. Mhm. Saya juga nggak ngerti. Kalau misalnya dari kota lain biasanya kita ada kolaborasi juga. Misalnya kalau dari kota Aceh misalnya ya, ada yang mesan kaca. Jadi kalau dari Aceh itu memang nggak bisa ngerjain kaca ini, jadi kita bisa ngerjain. Cuman untuk pemasangan kan kalau kita ke Aceh butuh biaya yang lebih Ya, besar gitu. Jadi ekstra. kita collab dengan toko kaca di sana gitu. Jadi kalau saya dapat klien, mereka cuma membeli kaca, upah pasangnya gitu ya, Mhm. dipasangkan dan diukurkan mungkin oleh toko kaca di sana gitu. Jadi Mmm. udah toko kaca yang terpercaya juga, yang udah lama lah loyal Iya. customer kita juga. Jadi kalau dia mendapat customer dia sendiri juga dia banyakkan order di Elite gitu. Oh, Jadi oke. kita ada kerjasama yang seperti itu. Intinya yang untuk mengukur itu yang Dia harus karena udah kan loyal gitu ya Bu ya? bener, dia kan, di stay-nya di Aceh tuh. Jadi Mhm. saya dapat customer Aceh yang Mhm. butuh pengukuran. Jadi saya harus ngirim dong anggota saya ke Aceh, kan butuh Mhm. biaya Iya. tuh, ya kan. Jadi saya lebih ke minta si toko kaca ini untuk ngukur dan tinggal ngirim ukuran ke Oke. saya. Jadi customer-nya bayar kaca, pemasangan dan lain-lain, dibayarkan ke toko kaca ini. Toko kaca. Berarti maintenance-nya dari Dari dia, toko kaca di lokasi tersebut berarti bener ya Bu ya? bener. Oke. Nah, kalau untuk kacanya sendiri, daya tahannya ada standarisasi daya tahan atau gimana Bu? Iya, jadi sebenarnya kalau kaca itu datang dari pabriknya itu yang namanya float glass itu ya udah kaca biasa. Kaca biasa. Nah, yang seperti kita lihat lah, yang di piring, kadang di cangkir gitu ya, yang di gelas gitu. Jadi kaca itu kita proses. Jadi diproses menjadi lebih kuat seperti besi yang dibajakan, ini Iya. kaca ditempretkan. Gitu. Jadi sehingga dia lebih kuat 500%. Tapi bukan berarti nggak bisa pecah ya. Ya, Jadi namanya kaca masih ya, Bu. bisa pecah. Jadi namanya kan kaca tetap, Iya. tetap bisa pecah. Bahkan Cuman double glass pun pasti tetap bisa. bener. Heeh. Tapi dia sudah lebih kuat yang Iya. pertama. Dan yang kedua, kalau tempret glass itu dia kalaupun pecah, pecahannya itu akan sangat kecil. Jadi biasanya kalau orang awam menyebutnya sebagai kaca jagung. Jadi pecahannya memang puing-puingnya itu ya Bu ya? benar dia sekecil jagung, biji jagung gitu ya. Sehingga kalau memang mengenai korban pun resikonya ya lebih kecil gitu. Kayak paling luka-luka gitu ya. Tapi kalau kaca nggak ditempret, kalau dia memang pecah, maka pecahannya akan sangat besar Besar dan dan tajam. dia bener resikonya sangat bahaya. Oke. Kita minimalisir dari segi itunya sampai sejauh itu gitu ya, Bener Bu ya? bener. Kayak misalnya si double glass. Kenapa harus double glass? Ya mungkin sebagai void kaca ya. Iya. Eh, Atap. bener. Jadi kalau itu lebih bagus selain memakai kaca yang dilaminate yang sudah selain memakai kaca yang sudah ditempret tadi yang sudah dikuatkan, kita dobelkan lagi gitu. Jadi laminate. Sehingga kalaupun pecah nggak langsung yang jatuh ke bawah gitu. Kalau pecah kan masih pecah satu. Iya. Yang satunya kan nggak pecah, masih bisa menahan. Jadi nggak mungkin dong kalau malam-malam kacanya pecah dan hujan lagi, pasti rumah kan kemasukan air. Jadi lebih bagus kalau yang di void menggunakan kaca double glass. Jadi sebenarnya banyak arsitek dan interior design yang belum tahu soal itu. Jadi kita lebih ke mengarahkan mereka sih. Untuk sekarang lumayan gambar yang diterima sudah lumayan bagus gitu. Kayak yang enggak sembarangan gitu. Oke, sudah cukup bervariasi gitu ya Bu ya. Mungkin masyarakat Kota Medan juga sudah cukup sadar gitu. Kalau misalkan rumah yang lebih safety atau memungkinkan untuk kelayakan hidup penduduk di dalamnya, orang-orang di dalamnya ya mau seperti apapun sederhananya menggunakan arsitek atau desain interior. Benar. Mereka sudah lebih menggunakan jasa arsitek. Ya, mungkin lebih nggak over budget atau mungkin fungsinya lebih dapet. Benar. Kayak gitu ya Bu. Nah, kalau untuk daya serap cahaya itu gimana Bu? Nah, daya serap cahaya itu tergantung dari kacanya sendiri ya. Jadi tentunya kalau kaca yang sudah tinted, artinya sudah berwarna, daya serap cahayanya itu lebih kurang. Jadi cahaya yang masuk itu lebih sedikit. Tetapi tentunya dia juga menyaring udara panas gitu. Jadi ada lagi jenis kaca yang seperti itu. Oke. Intinya fungsi disesuaikan sama jenis kacanya Benar. gitu ya?
Jadi letaknya di mana nih? Letaknya misalnya di jendela. Seharusnya kamu memakai kaca ini aja cukup gitu. Tapi saya mau desainnya yang beginian, yang nampaknya ada warna dan lain-lain, itu semua bisa dirundingkan. Jadi kenapa saya lebih suka menjelaskan product knowledge ke arsitek, sehingga arsitek sudah tahu gitu, dan Ya. gambarnya itu nggak bersalahan lagi gitu. Penempatannya sudah benar benar gitu ya, Bu? penempatannya sudah benar. Berarti fungsi misalkan untuk atap, untuk fasad seperti itu diarahkan juga dari Elite. Karena saya menjelaskan produk ini sifatnya gimana, jadinya si arsitek lebih mengerti dan mereka udah bisa meletakkan, oh seharusnya ini jendela dan dia misalnya ya nggak pakai jerjak besi nih, jadi saya seharusnya pakai apa nih, kaca apa nih, supaya kalau memang ada maling juga nggak bisa langsung masuk atau gimana, mereka udah ngerti. Iya. Atau yang lebih unik lagi, biasanya kesini kan makin aneh tuh permintaannya, kaca tanpa kusen. Gimana tuh? Langsung kita ngebayanginnya juga nggak nyampe. Cuman ternyata harus direalisasikan gitu. Referensi orang kan ada banyak, bisa kemana aja gitu. Tapi dari Elite ada ya? Cover juga nggak kalau misalkan tanpa kusen? Tanpa kusen sebenarnya kalau mau dibilang kusen itu sebagai penjepit si kaca tuh, supaya kacanya itu stay on di tempat di tempat yang kita mau gitu. Nah kalau memang nggak mau pakai kusen itu setidaknya ada tempat untuk menjepit. Misalnya kalau untuk railing balkon gitu ya, saya nggak mau ada kusen, saya mau nampaknya kaca doang gitu. Saya nggak mau ada pegangan dan saya nggak mau ada aksesoris apapun yang mengikat di kaca. Saya cuma mau kaca doang gitu misalnya. Bisa? Kamu korek aja paret di keramik kamu itu. Korek paret ya kita harus diskusi ya, harus rundingkan juga ya. Kedalamannya berapa? Kedalamannya berapa? Karena kalau seperti yang kita tahu ya, semakin dalam itu harusnya kacanya itu lebih kuat. Tapi kalau pegangannya cuma sedikit di kaca itu kan kaca itu lebih goyang gitu ya. Jadi by runding lah. Kalau bawah dikorek di granit atau apapun penyangga bawahnya. Kalau yang atasnya gimana, Bu? Nah, kalau balkon kan dia emang cuma berdiri begini. Berdiri cuma di setengah. Penahan atasnya nih. Penahan atasnya harusnya nggak ada. Balkon kan cuma sepinggang. Jadi kalau pengikatnya cuma di bagian bawah, misalnya tuh, ini kacanya tuh. Kalau pengikatnya cuma di bagian bawah, berarti kita harus semakin dalam. Kalau kita ngikatnya begini, artinya di sini juga kuat. Iya. Salah satu sisi saja. Benar. Gitu ya. Tapi kalau memang mendukung di bagian kiri dan kanan, ternyata tembok. Jadi kita harus mengakali juga, ngambil juga bagian temboknya. Jadi lebih ke survei lokasi sih sebenarnya. Memang survei lokasi itu benar-benar ditawarkan juga. Benar. Kalau memang mau pemasangan dari kita harus benar-benar survei ke lokasi. Tapi kalau dari luar kota permintaannya? Kalau luar kota permintaannya biasanya mereka sudah ngerti soal kaca. Kalau mereka yang toko kaca ya. Tapi kalau mereka yang end user, mereka juga akan meminta kita ke rekomendasi. Selain rekomendasi misalnya saya nggak mau toko kaca lain, saya maunya Elite misalnya. Bisa. Jadi tapi di luar kota itu gimana, Bu? Ya bisa. Kita tinggal nambah biaya transport dan lain-lain. Untuk mengukur ke lokasi. Jadi kita biaya untuk survei lapangan aja segini. Nanti setelah survei kita buatkan penawaran. Kalau baru kita lanjut. Kalau pemasangannya dari kita ya tentunya pastinya lebih mahal. Biasanya kita kasih 2 opsi sih, pemasangan mau dari kita ataukah pemasangan mau dari vendor di kota itu, vendor lain. Atau ya gimana ke available-an si customer, si end user gitu kali ya, Bu ya. Nah, kalau untuk tingkat privasi sendiri, sekarang kan kalau misalkan kita menggunakan kaca, bagus sih, gitu kan, transparan. Tapi gimana caranya tidak terlalu transparan gitu. Nah, apalagi keperluan yang kamar, mungkin toilet yang pakai kaca. Nah, dulunya itu kebanyakan kalau untuk toilet kacanya itu dikabur. Dibuat blur. Benar. Nah, kayak stiker gitu ya, Bu? Ya, ada stiker. Boleh dari stiker, boleh digrafir. Kita namanya digrafir. Jadi digrafir sehingga kabur. Jadi grafir itu proses penyemprotan pasir dengan kecepatan tinggi sehingga merusak permukaan ini, yang permukaan kaca yang kilat ini, sehingga dia menimbulkan warna kayak kabur-kabur begitu. Jadi dulunya begitu ya. Tapi untuk sekarang kita sedang R&D nih, sedang research gitu. Produk baru. Dia sebenarnya kayak film, tapi film ini ada
elektriknya juga, sehingga dia bisa dua fungsi. Jadi kalau kita pas masuk ke kamar mandi, kamar mandinya ini terlihat kacanya bening semua Iya. misalnya. Pas kita masuk ke kamar mandi dan kita kunci, akan menjadi buram. Jadi itu namanya smart glass. Jadi produk smart glass itu kita sedang research ya. Jadi Kembangkan lah. sedang kembangkan, sedang R&D. Jadi akan segera luncur sih dalam 3 bulanan ini karena sudah mendekati final gitu ya. Iya. Selain dipakai di kamar mandi, bisa juga di meeting room. Misalnya pas meeting roomnya nggak dipakai itu, kalau biasanya kaca bening kan nampaknya aksesnya Transparan. lebih luas, Iya. lebih gimana gitu ya. Tapi pas kita pengen privasi, kita bisa buat jadi kabur. Bisa by lock, misalnya kita lock, atau by remote. Oh. Jadi tinggal kita tekan, dia menjadi kabur. Oh, berarti dua pilihan itu ya, Bu. Kalau misalkan sensor, Sensor maksudnya? sensor misalkan ada yang sebelum masuk itu sama seperti tadi Oh, bisa. transparan. Jadi itu tergantung Pas gimana masuk. pemasangan switch-nya itu aja sih. Oh. Jadi kan ada switch yang misalnya pintunya terbuka dia bening, pintunya tertutup dia langsung kabur sendiri. Bisa itu semua tinggal kita geser di teknisinya aja sih, di bagian listriknya aja sih. Dan kalau misalnya mau sensor pas orang lewat itu kayak smart home ya. Smart home. Jadi kayak pas kita lewat dia langsung sensor blur juga bisa. Iya. Itu semua nanti bisa diatur. Nah, itu kerjasama atau gimana, Bu? Misalkan itu mau berdiri sendiri atau bekerja sama dengan smart home sistemnya? Enggak, berdiri sendiri. Berarti berdiri sendiri. Dia punya istilahnya IP sendiri Benar, untuk itu ya. dia iya benar. IP sendiri Iya, benar. IP sendiri. Jadi kayak misalnya switch pakai remote ya udah remote aja gitu. Ya, berarti sistemnya bisa diatur dari remote itu sendiri. Dari switch ataupun dari sensor. Jadi itu Kalau dipasang sensor terpisah gitu. Tapi kalau memang mau digabungkan ke smart home ya bisa, kita tinggal pakai switch yang ada aplikasi Ya, smart biasanya home-nya. seperti itu sih, Bu. Bisa menyamakan IP kan? Benar. Jadi dia tetap handle dalam satu handphone atau ada tools sendiri. Benar, bisa. Bisa. Itu tinggal digabungkan. Tapi untuk sekarang kan kita cuma masih manual dulu, masih yang berdiri sendiri dulu gitu. Ya. Saya juga lihat referensinya mungkin masih luar sih, saya belum tahu apakah ada Indonesia pakai atau enggak. Apalagi Medan apa ada pakai atau belum gitu. Dalam waktu dekat lah akan diluncurkan produk baru ini. Namanya Smart Glass. Smart Glass. Oke. Lumayan juga sih R&D-nya cukup lama juga, makan waktu kayaknya, Bu ya. Iya, benar. Makan waktu, dan kita juga harusnya sebelum kita R&D juga kita harusnya membaca pasar, apakah memang ada permintaan gitu. Sebenarnya teknologi ini udah lama sih di luar negeri. Jadi kita juga cukup lama membaca pasar sehingga ya mulai banyak permintaan, jadi kita konsisten kita masukkan gitu. Kita masukkan sistem ini gitu. Nah, kalau untuk yang by online penjualannya itu apa aja, Bu? Yang kan nggak mungkin semuanya ya kita kasihkan untuk jalur online gitu. Sekarang yang untuk sistem online-nya ada penjualan apa aja, Bu? Nah, kalau sistem penjualan online kita lebih ke produk yang bisa massal gitu ya. Seperti contohnya kotak tisu. Kotak tisu kita di sini. Ya. Jadi kotak tisu ini tampilannya cukup elit ya, Bu? Ya, jadi dia berbahan dasar dari kaca cermin. Dan kaca cermin itu seperti yang kita tahu biasanya cerminnya untuk berkaca kan kaca cermin yang terang ya, yang putih ya. Jadi sebenarnya kaca cermin ada pilihan warnanya juga. Ada yang grey, ada yang brown, jadi dia warnanya lebih gelap. Jadi efek dari kotak tisu ini dia kayak cermin gitu. Jadi dia mantulin di sekitarnya. Jadi kotak tisu ini kita jual secara online di marketplace juga. Jadi kalau untuk pengiriman keluar kota itu masih gampang gitu. Kemudian juga ada cermin hiasan dinding gitu, kayak ini heksagonal. Jadi ini saya membawa yang ukuran kecil ini supaya gampang kita ini ya tunjukkan ke ini. Tapi kita kalau ukurannya besarnya boleh dibantu tim. Ukuran besarnya itu sudah standar. Jadi misalnya sekarang kan banyak tuh customer yang pengen rumahnya itu satu sisi dinding itu dihiasin kaca cermin susun gitu. Ya. Jadi kita mulai menjual cermin susun secara standar. Jadi tinggal kalian susunkan aja ini gitu loh. Wah, berarti untuk diameternya bisa custom juga, Bu? Nah, ini nggak bisa standar. Ya? Nah, kan sengaja kita buat standar supaya
kedepannya itu kalian bisa akses lewat marketplace gitu. Ya. Jadi Ada nggak- ukuran baku ya. bener, ada ukuran baku, sorry. Heeh. Jadi intinya Ada pilihan apa aja, Bu? Diameternya berapa aja? nah diameternya itu cuma satu. Tapi setelah saya membuat miniatur ini, saya merasa oh lucu juga ya miniatur ini. Ada kemungkinan saya akan meluncurkan produk yang dengan ukuran ini juga. Jadi kalau misalnya satu dinding tuh, nah ini kita jual di marketplace itu satu setnya itu 7 keping. 7 keping itu dengan susunan ya seperti inilah, boleh disusun seperti Oke. ini, boleh disusun gimana terserah. Tapi kalau misalnya saya merasa dinding saya cukup lebar dan saya perlunya 2 set misalnya, ya Iya. udah belinya 2 set. Dan kalau perlunya satu dinding itu ya tinggal dihitung berapa set gitu. Jadi kita jualnya per set 7 piece gitu. Warna itu ada beberapa warna, termasuk warna yang seperti ini. Ada warna putih, warna inilah kuning, Iya. orange. Jadi kalau yang putih sebenarnya bisa difungsikan juga. Setelah kita buat sebagai cermin susun, dia juga bisa ditulis dengan marker. Jadi sehingga bisa seperti papan tulis juga. Oh gitu. Wah. Hal baru nih kayaknya. Iya. Jadi yang standar inilah yang kita jual di marketplace. Dan untuk selanjutnya akan ada produk-produk lain seperti cermin wastafel yang pada saat mau digunakan itu kita tinggal touch screen itu lampunya akan hidup. Jadi ada lampu di belakang cermin itu gitu. Tinggal di touch cermin itu akan hidup gitu. Berarti itu pakai aluminium gitu? Enggak, dia Langsung kaca. aja gitu ya? Jadi bahan touch screen-nya itu ada di belakang kaca itu. Jadi kita tinggal touch. Ada tombol-tombolnya, kita engrave bentuk tombol power on off-nya, tinggal kita touch aja dia langsung akan hidup lampunya. Oke. Itu harus kena ya, Bu? Atau Harus kena. harus kena ya? Kayak dari apa aura tangannya aja yang lewat nggak bisa ya? Enggak Nggak harus kebaca. touch screen. Harus Jadi kalau misalnya sebenarnya itu teknologi itu juga udah lama di luar negeri. Jadi di luar negeri itu bukan cuman sekedar on off lampu. Iya. Mereka bahkan bisa mengganti warna lampunya. nuansanya. Benar. Kemudian juga ada yang sudah ada MP3 atau MP4 di dalam. Jadi bisa memutarkan lagu gitu. Stop solution. Benar. Jadi kalau di luar negeri banyak sih Banyak. yang hal yang aneh-aneh seperti ini. Cuman karena pasar di Medan yang belum begitu banyak permintaan, jadi kita juga enggak yang semua di sana kita tuangkan di sini gitu. Iya, memang harus sesuai pangsa pasar juga berarti kan. Bener. Ya. Ada juga yang kayak misalnya shower box kan dari kaca tuh. Nah, kaca shower box itu juga bisa di touch screen, kayak dia muncul ada judul lagu dan lain-lain, tinggal kita play gitu. Pada saat mandi tuh ada musik dan lain-lain gitu. Wah, memang benar-benar harus IT-nya harus di-upgrade juga benar, berarti ya, benar. Bu? IT-nya juga harus Walaupun di-upgrade. industri perkacaan ya. Walaupun yang beginian ya seperti R&D yang kita buat cermin yang touchscreen ini, kemudian smart glass tadi, kita juga membutuhkan IT sih sebenarnya. Karena mereka saling berhubungan gitu. Berarti mungkin divisi IT akan segera dibentuk nih ya, Bu ya. Mungkin Untuk Segera. R&D-nya. Oke. Nah, kalau misalkan belanja di marketplace-nya itu marketplace apa aja, Bu? Nah, kita ada di Shopee dan di Tokopedia. Jadi nama toko Nama kita tokonya? itu Elite Art Glass Official. Oke. Kita belum lama membangun marketplace ini, baru cuman ya sudah ada beberapa produk di dalam. Seperti untuk sekarang shower box ya, banyak dulu kan handle kemudian engselnya itu kan berwarna stainless steel, silver ya. Iya. Untuk sekarang banyak permintaan yang warna hitam doff, ada yang warna chrome rose gold. Nah, itu juga kita ada jual engselnya itu dan handle dan lain-lain itu di marketplace. Di marketplace. Berarti bisa custom warna-warna tadi ya, Bu ya? Jadi warnanya lebih sudah ditentukan, tinggal dibeli aja. Jadi kalau yang di sana itu nggak custom lagi gitu. Oh, berarti tinggal pilih warna Benar, yang tersedia tadi. Tapi bisa pre-order, misalnya saya pengennya yang jenis misalnya saya pengen 50 piece atau gimana lah, bisa pre-order. Misalnya bahannya produknya di sana stoknya nggak segitu banyak, pre-order juga available. Berarti pre-order itu dikirimkan totalnya, bukan yang ada dulu dikirim terus nyusul enggak ya? Enggak, total. Oke. Terus untuk susunan seperti ini itu udah ada acuannya gitu. Maksudnya kan kadang bukan arsitek atau desainer yang belanja, bener. bahkan ibu rumah tangga, cuman Iya. punya selera tuh lumayan. Bener. Misalkan. Jadi kalau di marketplace saya ada kasih referensi di slide fotonya. Jadi susunannya bisa banyak gitu loh. Nah, seperti ini.
di satu dinding itu nggak perlu Oh. atau kalian pengen campur warna, jadi bisa juga. Jadi ada susunannya. Jadi kalau di marketplace saya ada slide yang menunjukkan ini susunan ini gitu. Mhm. Berarti kalau di marketplace bisa konsultasi ada Bisa by chatting. oh by chatting memang Mm-mm. ada kontak yang disediain juga untuk PIC kan Bu ya? Biasanya emang bisa chatting sih kalau kita Hmm. belanja di marketplace, memang disediain room chatnya. Oh, gitu. Berarti kalau misalkan memilih belanja online Mm-mm. tapi akhirnya tidak dari marketplace itu misalkan, Mm-mm. itu memungkinkan nggak Bu? Ya, memungkinkan Memungkinkan juga. ya? Misalnya ya, saya kan di Medan tuh, jadi Mm-mm. saya ngapain sih lewat marketplace? Ya Saya biasa langsung gitu. aja, pertama saya bisa lihat barang, yang kedua saya juga gak habis di ongkir, karena kalau dari marketplace kan wajib memakai memakai ongkos kirim. bener dari JNE kah, dari apa Ya, gitu, ya. JNT Dari atau kurir lah bener gitu ya. dari kurir. Mhm. Jadi ada permintaan, misalnya saya kan di Medan tuh, ya boleh. Mhm. Intinya berarti si Tokopedia ini nggak menjamin. Kalau kamu memang saling percaya, ya udah datang aja kayak Ya, gitu. ya, karena nggak melalui kurir lagi ya Mm-mm. gitu, atau melalui platform marketplace itu lagi. Iya. Ya kan, Bu, ya. Oke, kalau misalkan kita mau bentuknya, misalkan burung kah atau bunga gitu-gitu, Kalau memang bisa kalian buat dari ini ya kreasikan oke-oke aja, sendiri benar saja benar. gitu ya, Bu, Benar. ya. Heeh. Jadi ini ada pilihan juga. Jadi yang kalau kita lihat di sini di tengahnya ini ada kayak garis gitu ya. Iya, Bu. Jadi garis itu adalah proses grooving. Jadi Oke. diproses lagi. Ada juga yang bening, dia nggak ada garis itunya. Jadi kalau yang ada garis, dia akan terlihat seperti tumpukan kubus ya, kotak-kotak gitu. Tapi kalau yang nggak ada garis, dia lebih ke cermin susun, kayak heksagonalnya si sarang lebah aja gitu. Oh, jadi Jadi sebenarnya garis 3 yang di tengahnya ini untuk menambah variasi saja variasi aja. atau untuk lebih gampang susunnya? Enggak Ya, juga. Bu ya? Enggak juga. Enggak. Tanpa ada garis tengah itu juga gampang susun. Gampang susunnya. Oh. Sama aja. Tapi biaya sama harganya gitu, Bu. Yang tanpa garis tengah. Iya, sama. Sama saja. Pokoknya satu set itu 7 piece. Sama mau ada garis tengah mau tidak satu set 7 piece. Benar. Oke, gitu, Bu. Oke, berarti untuk yang di marketplace rate harganya dari berapa sampai berapa misalkan? Kalau di marketplace kita belum banyak barang ya. Karena kita juga sangat karena kan ini baku, kalau langsung kan custom, jadi kita nggak bisa buat acuan harga. Bener. Jadi kita juga nggak bisa menjual di marketplace kalau yang custom gitu ya. Jadi masih nggak banyak barang sih. Jadi harga juga masih sekitar, kalau seperti ini satu set 450.000 untuk 7 piece. Oke. Nah, di sini sepertinya ada beberapa ramuan gitu, Bu. Yang diracik sendiri dan kacanya gini. Boleh. Hari ini saya ingin kenalin produk ini. Jadi produk ini bukan produk dari Elite. Jadi produk ini memang produk yang sangat wow dari USA. Jadi kita sendiri juga memakai produk ini. Jadi karena banyaknya permintaan ya, jadi produk ini datangnya itu per drum besar. Jadi sehingga kita mau jualnya ke customer itu susah, dan kita akhirnya memikirkan cara lain, yaitu dengan sharing jar. Jadi ini masih di sharing jar. Jadi gunanya gini loh, banyak dari kalian yang pada saat rumah baru tuh jendelanya semua bagus, nggak berbercak, terus shower boxnya juga bagus, nggak ada bercak. Kok lama-lama setelah 2 tahun kenapa kok muncul bercak ya? Iya, mungkin buram juga gitu. Benar, jadi buram, susah menjaganya gitu ya. Jadi produk ini sebenarnya pelindung, shield. Jadi makanya namanya juga invisible shield. Jadi kita nggak nampak pelindungnya itu apa gitu. Dia kayak cairan. Jadi banyak dari kalian yang nggak tahu cara membersihkan kaca dan lain-lain. Jadi dari sini saya mau menjelaskan produk ini gitu ya. Jadi kaca ini jenis produk ini ada 2. Yang satu itu scrub, satu lagi invisible shield-nya. Scrub ini cuman diperlukan kalau kaca itu sudah pernah dipakai. Jadi misalnya sudah pernah nempel kotoran. Jadi kalau misalnya udah terlalu lama ya, misalnya shower box-nya udah sampai 5 tahun sih, udah nggak terselamatkan lagi dengan ini. Berarti minimumnya berapa tahun biasanya? Kalau masih pemakaian 1 tahun masih bisa. Jadi sebenarnya gini loh, air di Indonesia itu banyak mengandung kaporit. Benar ya? Sehingga kalau
kita cuci apapun itu ya, Mhm. wastafel misalnya ya, Mhm. toilet juga iya, Mhm. lama-lama kalau kita udah pakai itu kan ada bercak-bercak putihnya. Iya. Jadi bercak putihnya itu sebenarnya dari kaporit. Heeh. Jadi kalau nggak mau bercak putih itu ya udah setelah dipakai itu, setelah basah itu harus dilap kering, maka nggak ada bercak gitu. Sedangkan kalau kita ya, kita udah mandi suruh kita ngelap yang shower box sebesar itu Ya, akan kayak merasa kotor lagi gitu. iya, bagusnya nggak usah masang deh ini Iya, nggak heeh. usah pakai kaca deh gitu ya. Oke. Jadi kita lebih ke menjaga dengan ini ya. Jadi kita langsung praktekkan aja. Jadi kalau scrub ini dia untuk membersihkan sisa kotoran yang ada, boleh dibantu tim. Kalau yang ini dia lebih melindungi. Jadi kita langsung praktekkan ini demo ya. Jadi kita langsung apply-kan di bagian sini ada kita taruh shield, apply-kan shield, yang di sini nggak pakai shield. Jadi kita demoin. Ya. Cara pakainya itu gampang. Kalau memang kaca baru kita langsung apply-kan aja shieldnya. Cara apply-nya juga kita cuma membutuhkan spons. Gak usah terlalu banyak ya. Selain spons, Bu, kain Enggak, nggak harusnya bisa ya? spons. Harus spons ya. Jadi kita apply sampai agak kering. Ini tadi terlalu banyak. Lagi. Langsung sampai kering. Sampai kering. Ini tadi terlalu banyak ya. Seharusnya jangan terlalu banyak. Jadi kita apply-kan. Benar gitu ya. Berarti bisa dibeli terpisah ya, Bu ya? Iya, Untuk cairannya. bisa dibeli terpisah dan bisa dibeli di marketplace kita. Oke. Ukurannya berapa mili? Nah, ukurannya ini tertera di sini 150 mili. Oke. Jadi kita juga jangan terlalu besar ya. Oh. Karena takutnya juga pemakaiannya nggak terlalu banyak ya kan. Dicoba aja dulu gitu. Belinya Ukuran memang kecilnya. harus satu set gitu ya, Bu ya? Nggak bisa bisa terpisah. Bisa Kalau nggak terpisah. mau scrub, mau invisible seal-nya aja boleh gitu. Tapi Selain fungsinya dipakai, sama. fungsinya beda. Yang ini untuk Pasti harus membersihkan dua-duanya. sisa kotoran. Ya kalau kaca baru kan kita nggak perlu. Oh. Jadi selain dipakai di kaca, dia bisa dipakai di wastafel juga, di toilet bowl, di mobil juga bisa. Jadi ini sudah kita apply-kan dan sudah kering. Jadi kita langsung aja coba kita siramkan air gitu ya. Jadi dia sifatnya menolak butiran air itu sehingga jatuh. Jadi ini yang non seal dan ini yang seal. Coba dituangkan aja airnya. Nah, kalau yang non seal, kita lihat air yang tertuang ini akan lengket. Lengket ya. Ya. Oke, coba kita yang di ada seal. Dia langsung menolak, beda ya. Dia langsung menolak. Dan butiran air ini dia akan turun dengan sendirinya, dia nggak akan nempel. Sedangkan yang di sini di kacanya gitu ya, benar, Bu ya? sedangkan yang ini dia akan nempel terus, sehingga akan lengket debu dan terakhir akan terjadi bercak-bercak putih. Seperti juga kanopi kaca, kita kan susah untuk membersihkannya karena juga nggak mungkin tiap hari kita bersihkan ya. Jadi kita pakai shield ini untuk melindunginya. Jadi shield ini juga bukan berarti nggak bisa habis ya, dia bisa habis. Cuman dia habis di waktu yang rada lama. Misalnya kalau kamar mandi kita sering pakai tuh, dia akan habis dalam waktu 3 bulan. Kita harus apply lagi setelah 3 bulan. Akan nampak sih. Jadi dia menolak air sih. Coba dituang airnya. Jadi sepanjang 3 bulan itu masa tercepat atau terlama? Nah, dia langsung menolak. Itu masa tercepat. Nah, dia langsung menolak. Kalau yang di sini dia malah lengket. Nah, terlihat ya, dia lengket. Oke. Beda ya. Kalau ini dia langsung menolak. Berarti sisa butiran airnya itu Dia akan jatuh sendirinya. Ditunggu aja berarti. Nggak usah perlu dilap. Enggak dia gitu ya, Bu papain. ya? Semakin tegak ininya dia akan semakin cepat jatuh butiran airnya dan dia tidak akan lengket. Kalau yang ini dia tentunya tetap akan lengket. Sehingga berbekas gitu. Ini untuk jenis kaca apapun ya, Bu? Bisa, dari cermin, kaca biasa, semua bisa. Semua bisa. Oke. Jadi ini memang bahannya memang langsung dari USA. Jadi karena saya sendiri memakai di showroom, kemudian saya mencoba menjual. Tadinya ada botol yang besar, tapi nggak sampai di region ya, sekitar 1 liter. Customer yang memakai pasti akan mengulang gitu. Tapi kalau customer yang baru mau mencoba, mereka akan terkejut karena memang botolnya kan besar tuh, jadi harganya lumayan mahal. Jadi sehingga mereka
enggan untuk mencoba. Iya. Sampai akhirnya saya buat di sharing jar. Nah, Mhm. setelah di sharing jar, setiap customer yang memesan kaca pasti membeli. Oke. Mhm. Oke, Bu. Nah, dari semuanya Mhm. pertanyaan terakhir nih, Bu. Mhm. Kenapa harus elit? Kenapa harus Kenapa elit? harus elit? Oke. Ya, Jadi elit. agak berat tapi berat tapi iya gitu ya. Nah, elit sudah berdiri 40 tahun. Mhm. Sehingga banyak melewati masa-masa sulit, masa-masa susah, dan pengalamannya juga sudah banyak. Mhm. Jadi inti dari kenapa harus elit? Jadi elit kalau boleh dibilang kita terus mengikuti perkembangan zaman, yang pertama. Yang kedua, kita juga sudah banyak melewati masalah-masalah di lapangan. Misalnya kayak produk baru yang bentuknya segini. Jadi kayak misalnya shower box yang bentuknya semua kaca gitu ya. Mhm. Kadang pemasangan dari toko lain yang belum berpengalaman, setelah pasang itu akan lari Iya. gitu ya, sehingga pintu akan gak tutupnya bagus, sehingga akan bertimpah dan lain-lain gitu. Iya. Jadi sebenarnya cara pemasangannya mereka nggak salah, cuman ada trik-trik khusus gitu ya yang kita hadapin. Yang pertama kita hadapin masalah, kemudian kita cari jalan keluarnya. Jadi yang seperti itu udah banyak gitu, intinya lebih berpengalaman karena kita sudah lama ya. Balik lagi jam terbang ya, Bu, Jam ya. terbang. Terus mungkin memikirkan beberapa masalah desain juga. Benar. Karena itu hal yang sangat prudensial, tidak bisa di-copy gitu kan ya. Benar. Oke. Mungkin dari beberapa menit podcast kita ada beberapa pertanyaan dari penonton. Mungkin ada dari tim. Oke, yang smart glass-nya mungkin sangat menarik ini, Bu. Iya. Ya kan? Jadi kepikiran nih nanti ya kan. Nah, itu launchingnya kapan tuh, Bu? Setelah R&D launching? Kita sudah R&D-nya itu sudah hampir rampung ya. Tapi saya nggak berani memastikan sudah bisa launching bulan depan. Jadi saya lebih ke spare waktu, dalam 3 bulan ini akan di-launchingkan. Dalam 3 bulan. Dalam 3 bulan ini. Berarti masih di dalam 2020. Benar, Ya, Bu, benar. Ya? Oke. Nah, ada juga beberapa kayak kotak tisunya bagus sekali. Medan kali ya, gitu ya. Oke. Nah, untuk produk-produk juga sepertinya sangat unik. Semoga lebih mantap lagi di platform digital, di marketplace-nya ya kan, Bu. Nah, setelah ini mungkin kita nggak tahu nih COVID akan lebih lama atau bagaimana. Tapi yang jelas mungkin di online kita tetap bisa akses produk-produk elit gitu ya, tetap bisa walaupun sulit main ke galeri atau ke showroom, mungkin konsep online bisa menjawab. Benar. Oke. Nah, untuk cermin susun sebenarnya sudah dijawab tadi ya, Bu ya? Iya. Cara susunnya udah ada mungkin SOP yang nanti dari online akan tertera. Nanti akan ada cara masangnya itu dari YouTube. Oke. Apakah tempel saja atau mungkin ada gagangnya, itu gimana, Bu? Nanti akan dijelasin cara nempelnya itu harusnya gimana. Kalau menggunakan double tape itu harusnya gimana. Kalau menggunakan lem itu harusnya jenis lem apa. Akan dibuat YouTube-nya sih. Tinggal. Tapi kalau sebelum channel YouTube-nya ini diposting, mungkin bisa buy online, buy chatting. Oke. Atau mungkin terlampir di cara pemasangan. Biasanya kayak ada petunjuk cara pemasangan kalau di setiap produknya. Dan itu udah bisa dibeli ya di marketplace. Di marketplace. Yang tadi Shopee, kemudian Tokopedia. Oke. Nah, mungkin untuk saat-saat seperti ini lebih banyak ini di online kali ya, Bu ya, aktivitas online. Atau mungkin normal saja untuk ke lapangan dan lain-lain. Karena kalau ke lapangan masih banyak yang work from home. Jadi kalau ke lapangan misalnya kita kayak jumpa klien, masih banyak yang nggak mau gitu ya. Jadi kita masih lebih fokus di online sih untuk masa corona ini. Kalau untuk ketahanan biasanya apakah bisa seiring sejalan dengan uniknya desain? Kadang kan memang nah itu agak sulit, apa kita harus berjalan satu saja atau dua-duanya harus kita bawa nih? Bisa. Desain sama ketahanan, apalagi kaca, namanya kaca gitu kan, Bu ya, sifatnya ya begitu gitu. Bisa. Jadi kita bisa
Rundingkan lah, lebih ke runding, bisa kita rundingkan, misalnya seharusnya ini memakai kata ini, tapi saya pengen plus art di dalamnya, bisa nggak sih? Bisa. Jadi kayak semua lebih ke berunding sih, bisa. Oke. Untuk konsep Kalau desainnya ya bisa mhm, dirundingkan. yang penting mau ditanyain aja deh, mau ditanyain ke kita pasti kita bisa jawab. Oke, yang penting komunikasi gitu ya, Komunikasinya balik lagi benar, komunikasi benar, gitu benar, ya, Bu. benar, benar. Oke, mungkin begitu saja untuk podcast kita kali ini. Terima kasih banyak Bu untuk waktunya. Jangan bosan-bosan main ke Iya, Kohab. enggak. Terima kasih banyak Ibu. Makasih. Oke.